Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape semuanya, saya Disa Trinovia Afril, salah satu tutor Upscape Indonesia. Baiklah sahabat Upscape, kali ini Disa akan menjelaskan beberapa materi mengenai mobilisasi, di mana yang pertama yaitu mobilisasi pasien dengan kruk dan kursi roda, kemudian positioning, selanjutnya ada ROM atau range of motion, dan kekuatan otot. Baiklah sahabat Upscape, kali ini kita akan membahas mengenai positioning. Nah, positioning itu apa? Positioning merupakan memposisikan pasien dalam keadaan yang baik untuk tujuan medis. Nah, di sini tujuan-tujuan dari positioning ada 4. Yang pertama itu memberikan kenyamanan pada pasien, selanjutnya mencegah komplikasi akibat imobilitas, meningkatkan sirkulasi, dan merangsang fungsi fisiologis. Nah, prinsip umum yang kita terapkan ketika melakukan positioning pada pasien, yang pertama yaitu menjaga posisi tubuh dengan baik, minta bantuan sesuai kebutuhan, beri matras yang kuat dan ketinggian yang sesuai, beri spray yang bersih dan pastikan pasien dalam keadaan yang nyaman, hindari penekanan, buat perencanaan posisi dalam 24 jam, dan cuci tangan sebelum dan setelah prosedur. Oke, langsung kita masuk pada jenis posisi yang pertama, yaitu Fowler. Fowler merupakan posisi di mana kepala dan batang itu dinaikkan 40-90 derajat. Digunakan untuk pasien yang mengalami masalah pernapasan karena posisi ini membantu untuk ekspansi paru lebih baik sehingga pernapasan pasien itu lebih baik lagi. Nah, pada posisi Fowler itu ada low Fowler atau semi Fowler, di mana derajat ketinggiannya itu 15-45 derajat, kemudian high Fowler itu 90 derajat. Seperti sebelumnya yang saya sampaikan bahwa posisi ini berguna bagi pasien dengan permasalahan jantung, pernapasan, neurologi, serta pasien yang terpasang NGT. Selanjutnya, posisi kedua yaitu orthopnic atau posisi tripod, di mana pada posisi ini pasien duduk, terdapat meja dan bantal kecil untuk sandaran pasien ke depan. Posisi ini memungkinkan ekspansi paru pasien maksimal sehingga membantu untuk pernapasan pasien lebih baik. Posisi selanjutnya yaitu dorsal recumbent. Posisi ini pasien terbaring telentang dengan kepala dan bahu itu sedikit lebih tinggi dari bantal. Nah, posisi ini itu berguna untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan memfasilitasi penyembuhan setelah pembedahan dan anestesi tertentu. Posisi selanjutnya yaitu litotomi. Litotomi ini posisi telentang juga, akan tetapi pada posisi litotomi itu kedua kaki pasien itu mengangkat dan kakinya ditarik ke atas bagian perut. Nah, posisi ini itu digunakan saat pemeriksaan genitalia pada proses persalinan dan pemasangan kontrasepsi. Posisi selanjutnya yaitu supine atau terlentang, di mana posisi ini kepala dan bahu itu tidak terangkat atau tidak elevasi, berguna untuk memberikan kenyamanan pada pasien masa pemulihan pasca operasi tertentu. Kemudian ada posisi pronasi. Posisi ini posisi tengkurap, di mana salah satu bagian sisi wajah pasien itu menghadap ke satu sisi. Posisi ini itu meningkatkan drainase dari mulut dan berguna untuk klien tidak sadar atau pemulihan operasi mulut atau tenggorokan. Posisi ini hanya boleh digunakan apabila punggung pasien itu lurus sejajar. Posisi selanjutnya yaitu lateral atau side lying. Pada posisi ini itu pasien berbaring ke satu sisi tubuh dengan kaki atas di depan kaki bawahnya dan pinggul dan lutut tertekuk. Nah, jadi sahabat Upscape di sini kaki atas itu di depan kaki bawah dan pinggul dan lututnya itu tertekuk. Memfleksikan pinggul dan lutut itu semakin terbentuk segitiga di sini, maka akan mencapai stabilitas yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu posisi SIM atau semi pronasi. Nah, pada posisi SIM ini itu gabungan dari posisi lateral dan posisi pronasi dengan salah satu lengan bawah pasien itu berada di belakang tubuh. Nah, di sini lengannya itu berada di belakang tubuh dan lengan atas ditekuk di bagian bahu dan siku. Kedua kakinya itu tertekuk ke depan dan kaki atas itu ditekuk lebih dalam dari panggul dan lutut.
Kemudian kaki lainnya itu lebih rendah dari kaki atas. Nah, posisi ini itu biasanya digunakan pada pasien yang tidak sadar karena dapat memfasilitasi drainase mulut serta mencegah aspirasi. Kemudian posisi ini juga digunakan untuk mengurangi tekanan sakrum dan trochanter pada pasien yang lumpuh. Kemudian juga posisi ini digunakan pada prosedur enema. Selanjutnya, posisi ini chest. Nah, posisi ini merupakan posisi untuk pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid, di mana ini dapat dilakukan dalam posisi lateral atau pronasi. Nah, ini bila lateral itu seperti keadaan meringkuk gitu. Kemudian selanjutnya itu ada posisi Trendelenburg. Posisi ini itu menurunkan tempat tidur dan meninggikan kaki tempat tidur, menurunkan bagian kepala tempat tidur dan meninggikan bagian kaki tempat tidur. Posisi ini biasanya diberikan pada pasien dengan hipotensi. Posisi ini biasanya digunakan pada pasien dengan hipotensi dan pasien yang shock. Posisi selanjutnya itu lawan dari posisi Trendelenburg tadi atau reverse Trendelenburg, di mana posisi ini bagian kepala itu ditinggikan dari bagian kaki. Biasanya diindikasikan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal untuk menghindari reflux. Nah, baik sahabat Upscape, kita mungkin bisa langsung masuk aja ke contoh kasusnya. Di sini seorang laki-laki 57 tahun akan dilakukan tindakan torakosintesis atas indikasi pneumotoraks. Saat ini, pasien tampak sesak dengan frekuensi napasnya itu 45 kali per menit. Apakah tindakan positioning yang tepat pada pasien? A. Lateral, B. Trendelenburg, C. High Fowler, D. Semi-Fowler, dan E. Supine. Nah, sahabat Upscape, di sini seperti biasa itu ketika kita menjawab kasus kita harus dapat dulu clue-nya, dapat dulu data fokusnya. Data fokusnya di sini itu pasien mengalami sesak dengan frekuensi napasnya itu 45 kali per menit. Nah, otomatis yang kita cari itu posisi yang mampu memperbaiki pola napas pasien gitu. Sehingga yang paling tepat dari kelima option yang kita pilih yaitu C, High Fowler. High Fowler ini itu tujuannya agar udara bisa masuk dan keluar dengan mudah pada rongga paru sehingga membantu pasien dalam pernafasannya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sahabat Upscape, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.